Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ardiansyah, NIM D400180041 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang EUAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik, modul bagian motor, terutama motor sinkron dan asinkron. Pertama-tama, apa itu motor? Motor adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik mempunyai berbagai jenis, antara lain ada yang ini motor AC dan DC. Tapi di sini kita akan membahas yang sinkron dan asinkron atau induksi ini, berarti AC ini ya. Ada yang induksi, ada yang satu fase dan 3 fase juga. Lalu pertama, motor sinkron. Prinsip kerjanya, motor sinkron tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan magnet rotor. Stator berisi belitan 3 fasa yang disuplai dengan daya 3 fasa. Dengan demikian, belitan stator menghasilkan medan magnet berputar 3 fasa. Suplai DC diberikan ke rotor. Rotor masuk ke medan magnet berputar yang menghasilkan oleh belitan stator dan berputar dalam sinkronisasi. Sekarang, kecepatan motor tergantung pada frekuensi arus yang disediakan. Ya, ini ada beberapa bagiannya. Bagian utamanya ya tetap stator dan rotor. Untuk motor sinkron ini, rotornya ini berjalan pada ini ya, kecepatan magnetnya ya. Memiliki magnet permanen yang bila dihadapkan magnetnya terkunci. Lalu untuk statornya ini menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Next, untuk motor asinkron atau induksi tadi, prinsip kerjanya, bila motor induksi diberi sumber tegangan 3 fasa, maka pada kumparan stator maka akan mengalir arus pada stator. Arus pada stator menimbulkan medan magnet. Arus yang mengalir pada penghantar akan menghasilkan medan magnet berdasarkan hukum Oersted. Arus 3 fasa akan menimbulkan medan magnet putar karena arus yang mengalir adalah arus bolak-balik atau AC. Maka arah medan magnetnya pun berubah. Dan karena menggunakan arus 3 fase, maka seolah-olah timbul medan magnet yang berputar pada sekitar stator. Medan putar stator akan memotong batang konduktor pada rotor dan menghasilkan tegangan GGL. Agar tegangan terinduksi, diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator NS dengan kecepatan putar rotor NR. Nah, ini komponen-komponennya ada fan cooler, cover, dari cooling fan, NPL, wiring box, lifting eye, nameplate, cast iron frame, ini yang lain-lain. Statornya ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang sinkron tadi, cuma beda prinsip kerjain doang. Yang bagian stator itu lilitan tembaga statis mengelilingi poros utama. Stator ini berfungsi membangkitkan medan magnet di sekitar rotor. Lalu yang rotornya, lilitan tembaga yang bersifat dinamis dan menempel bersama atau poros utama motor yang akan berputar. Next, rangkaian start delta. Jika motor induksi 3 fasa dihubungkan ke tegangan, data pada plat nama motor harus disesuaikan dengan sumber tegangan dan frekuensinya. Hubungan diimplementasikan melalui 6 terminal. Ini versi standarnya pada kotak terminal motor dan perbedaannya antara dua jenis rangkaian, hubung bintang atau star dan hubung segitiga atau delta. Nah, ini untuk yang rangkaiannya ya, yang star berbentuk Y, yang delta berbentuk segitiga. Terus itu pertama-tama itu startingnya itu pakai star
karena star ini meminimalkan lonjakan arus. Lalu dalam beberapa waktu yang ditentukan ntar diubah ke delta. Hubungan star dengan kebutuhan arus yang tinggi memberi hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah tapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok digunakan untuk memulai putaran awal pada motor listrik, sedangkan hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar sehingga kecepatan putaran motor listrik tinggi. Metode pengendalian motor listrik start delta mengkombinasikan dua hubungan tersebut secara berurutan. Pengendalian motor listrik dengan start delta banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW atau sekitar 7 HP. Untuk menjalankan motor dapat dipilih starter yang umum dipakai antara lain saklar rotary start delta atau dengan menggunakan rangkaian kontaktor magnet. Next, ini ada rumusnya. Ini rumus utamanya ya, biasanya yang sering digunakan. Ada kutub motornya P sama dengan 120 dikali frekuensi dibagi NS. NS tadi kecepatan putar motor. Lalu untuk frekuensinya simbolnya F sama dengan NR. NR-nya kecepatan putar motor dikali P dibagi 120. B ini tadi ini salah ya, jadi B kecil untuk kutub motor. Lalu slipnya S sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS dikali 100%. Nah, ini contoh soalnya. Untuk motor sinkron dulu. Motor sinkron 3 fase dengan 12 kutub mempunyai impedansi jangka 100 ohm dan reaktansi 0,5 ohm per fasa. Beroperasi dengan 2000 volt, 3 fasa 25 Hz. Bila pengaturan 80% dari kemampuan, hitunglah daya maksimum dan 80% dari kemampuan. Hitunglah daya maksimum dan torsi dalam Nm sebelum mesin keluar dari sinkronisasi. Lalu ini jawabannya. Ini saya carikan di internet ya. V1 sama dengan 2000 volt dan EB sama dengan 80%, sehingga V2 sama dengan 1600 volt. Dengan R sama dengan 0,5 ohm dan ZS sama dengan 10 ohm. Daya maksimum yang dihasilkan oleh mesin sinkron sama dengan PD sama dengan V1 dikali V2 dibagi ZS dikurangi V2 kuadrat kali R dibagi ZS kuadrat. Lalu PD max dari ketiga fasa ini ya, ini dimasukkan tadi. Angka-angka di sini tadi dimasukkan, lalu PD-nya hasilnya 300.000, 7.200 watt. Ini P maksimumnya tadi. Terus kecepatan mesin sinkron dengan 12 kutub. Ya, 120 dikali 25 dibagi 12 hasilnya 250 rpm. Lalu cari torsinya. Torsi max pada kondisi daya maksimum Tmax kali omega sama dengan 300.000, 7.200. Ini tadi omeganya diganti ini, dimasukin, lalu dibalik-balik, lalu hasilnya torsi maxnya sama dengan 11.724 Nm. Lalu untuk contoh soal motor asinkron, motor 6 kutub disuplai dengan sumber 60 Hz 3 fasa. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140 rpm. Tentukan A. Kecepatan sinkron dari medan magnet. B. Slip per unit. C. Kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi slip S sama dengan 0,02. Lanjut langsung jawabannya. Kecepatan sinkronnya NS sama dengan 120 dikali frekuensi dibagi P. 120 dikali 60 dibagi 6 sama dengan hasilnya 1200 rpm. Untuk slip per unit
S sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS sama dengan 1200 dikurangi 1140 dibagi 1200, hasilnya 0,05 atau bila dijadikan persen 5%. Lalu kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip S sama dengan 0,02. Jadi kita ini masukkan rumus S-nya, S sama dengan NS dibagi NR dibagi NS sama dengan 1 dikurangi NR dibagi NS. S-nya tadi kan ini diketahui 0,02 sama dengan 1 dikurangi NR dikurangi 1200 kan dari NS-nya tadi. Nah, ini kan sama 200 di soalnya tadi. Lalu dipindah jadinya NR sama dengan 1176 rpm. Lalu next, contoh penggunaan motor sinkron. Bisa digunakan untuk kompresor udara, mesin positioning, aktuator robot, servo motor. Lalu kenapa plat tersebut menggunakan motor sinkron? Karena umumnya motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan, serta penggunaan awal dengan beban rendah. Lalu next, untuk penggunaan motor asinkron bisa digunakan untuk konveyor, pompa air, dan kipas angin. Lalu kenapa alat-alat ini tadi menggunakan motor asinkron? Karena motor asinkron memiliki konstruksi yang kuat, harga yang murah, dan perawatan yang relatif mudah, serta efisiensi yang cukup tinggi. Ya, terima kasih. Sedikit presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.